Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Muhammad Giat dengan NIM 4444 190090 dari jurusan Teknologi Pangan kelas 4B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang uji bilangan iodin terhadap kualitas minyak. Apa sih bilangan iodin itu? Bilangan iodin merupakan jumlah iod dengan satuan gram yang dapat diserap oleh 100 gram minyak. Bilangan iod ini dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iod dan membentuk senyawa yang jenuh. Besarnya jumlah iodin yang diserap menunjukkan banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Bilangan iodin dinyatakan sebagai jumlah gram iodin yang diserap oleh 100 gram lemak atau minyak. Banyaknya iod yang diikat menunjukkan banyaknya ikatan rangkap. Semakin banyak angka iod yang terukur, maka semakin banyak pula kandungan asam lemak tidak jenuh di dalam minyak, yang mengindikasikan bahwa minyak tersebut semakin baik. Bilangan iodin ini dapat menurun apabila minyak sudah mengalami reaksi oksidasi yang disebabkan oleh pemanasan atau pemakaian yang berulang-ulang. Reaksi oksidasi menyebabkan berkurangnya ikatan tidak jenuh sehingga pada minyak yang mengalami reaksi oksidasi, bilangan iodinnya menurun. Penurunan iod disebabkan karena adanya dekomposisi pada minyak goreng dan pemutusan ikatan rangkap yang ada melalui degradasi hidroperoksida yang membentuk produksi sekunder berupa asam karboksilat, karbonil, dan senyawa hasil degradasi lainnya. Bilangan iodin ini berbanding langsung dengan derajat ketidakjenuhan. Bilangan iodin yang tinggi diindikasikan ketidakjenuhan yang tinggi pula. Bilangan iodin ini juga berguna sebagai indikator dari bentuk lemak. Bilangan iodin lemak yang tinggi biasanya berupa cairan, sedangkan bilangan iodin yang rendah biasanya berupa padatan. Selama pemrosesan minyak dan lemak sebagai derajat pertambahan hidrogenasi, bilangan iodin akan berkurang. Selanjutnya yaitu prinsip dari uji bilangan iodin. Uji bilangan iodin ini memiliki prinsip gliserida tidak jenuh pada minyak mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi sejumlah ion, khususnya apabila dibantu dengan iodin klorida atau iodin bromida, dapat membentuk senyawa yang jenuh. Jumlah iod yang terabsorpsi ini menunjukkan ketidakjenuhan pada suatu minyak. Selanjutnya ini ada prosedur dari uji bilangan iodin. Minyak sebanyak 0,5 gram dilarutkan dalam 10 ml kloroform. Kemudian ditambahkan 25 ml larutan iodin bromida dalam asam asetat-glasial. Lalu dibiarkan selama 1 jam yang akan terjadi pengikatan iodin oleh minyak pada ikatan rangkapnya. Dan sisa-sisa iodin ini nantinya dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N. Menggunakan amilum sebagai indikator dan titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna biru pada larutan. Kecepatan reaksi antara asam lemak tidak jenuh dengan halogen tergantung pada macam halogen dan struktur asam lemaknya. Berdasarkan urutannya, iod lebih besar dari brom, brom lebih besar dari fluor, dan fluor lebih besar dari klor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ke kanan, menunjukkan bahwa reaktivitasnya semakin bertambah. Penyerapan iod bebas oleh minyak sangat lambat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan larutan aktif yang mengandung senyawa iod tidak stabil. Contohnya itu senyawa iod dengan klor atau brom. Dalam pelaksanaannya, untuk menentukan bilangan iodin dari suatu minyak, kita dapat melakukannya dengan titrasi iodometri. Titrasi iodometri ini dapat dilakukan tanpa indikator dari luar karena warna iodium yang dititrasi itu akan lenyap bila titik akhir tercapai. Warna itu mula-mula coklat agak tua, kemudian menjadi lebih muda, lalu kuning, kuning muda, dan seterusnya sampai akhirnya lenyap. Namun lebih mudah ketika kita menambahkan
amilum ke dalam larutan sebagai indikator, amilum dengan iodium akan membentuk suatu yang kompleks berwarna biru tua yang masih sangat jelas sekalipun iodium hanya ditambahkan sedikit. Dan pada titik akhir titrasi, iod yang terikat itu pun hilang bereaksi dengan titrat, sehingga warna biru lenyap mendadak dengan perubahan warnanya yang tampak jelas. Titrasi iodometri untuk menentukan bilangan iodin terdapat 4 cara, yaitu cara Widge, cara Hanus, cara Kaufman, dan cara Van Hubble. Perhitungan bilangan iodin dari masing-masing cara tersebut yaitu sama. Semua cara ini berdasarkan atas prinsip titrasi di mana reaksi halogen berlebihan ditambahkan pada sampel yang diuji. Setelah reaksi sempurna, kelebihan reaksi ditentukan jumlahnya dengan titrasi. Yang pertama itu ada cara Widge. Cara Widge ini menggunakan reaksi yang terdiri dari 16 gram iod monoklorida dalam 1000 ml asam asetat glasial. Dan cara lain yang lebih baik untuk membuat larutan ini yaitu dengan melarutkan 13 gram iod dalam 1000 ml asam asetat glasial. Kemudian dialirkan gas klor sampai terlihat perubahan warna yang menunjukkan bahwa jumlah gas klor yang dimasukkan sudah cukup. Pembuatan larutan ini agak sukar dan bersifat tidak tahan lama. Dan larutan ini sangat peka terhadap cahaya dan panas serta udara, sehingga kita harus berhati-hati dalam menyimpannya. Kita dapat menyimpannya di tempat yang gelap, sejuk, dan tertutup rapat. Berikut merupakan prosedur untuk membuat larutan cara Widge. Pertama, minyak yang telah disaring ditimbang sebanyak 0,1 sampai 0,5 gram di dalam Erlenmeyer 500 ml yang tertutup. Kemudian ditambahkan 20 ml karbon tetraklorida sebagai pelarut, ditambahkan 25 ml larutan Widge dengan pipet, dengan kelebihan volume reaksi sekitar 50 sampai 60%. Dan dengan cara yang sama, kita membuat larutan Blanco. Nah, setelah itu Erlenmeyer disimpan di tempat yang gelap pada suhu 25 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, tambahkan 20 ml larutan kalium iodid 15% dan 100 ml air. Kemudian botol ditutup serta dikocok secara hati-hati. Titrasi dilakukan dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N dengan menggunakan indikator larutan pati atau amilum. Selanjutnya itu ada cara Hanus. Cara Hanus ini menggunakan iodium bromida dalam larutan asam asetat. Untuk membuat larutan ini 20 gram iodium bromida dilarutkan dalam 1000 ml alkohol murni yang bebas dari asam asetat. Jumlah sampel yang ditimbang tergantung dari perkiraan besarnya bilangan iod, yaitu sekitar 0,5 gram untuk lemak dan 0,19 sampai 0,2 gram untuk sampel minyak. Selanjutnya itu ada cara Huffman. Cara Huffman ini menggunakan campuran 5,2 ml larutan brom murni di dalam 1000 ml metanol dan dijenuhkan dengan natrium bromida. Sampel yang telah ditimbang dilarutkan dalam 10 ml kloroform, kemudian ditambahkan 22 ml per reaksi, dan reaksi ini harus dilakukan di tempat yang gelap. Selanjutnya cara yang terakhir yaitu ada cara Van Hubble. Cara Van Hubble ini menggunakan reaksi yang terdiri dari larutan 25 gram iod di dalam 500 ml etanol dan larutan 30 gram merkuri klorida di dalam 500 ml etanol. Nah, kedua larutan ini baru kita campurkan ketika kita akan menggunakannya saja. Dan tidak boleh berumur lebih dari 48 jam. Reaksi ini mempunyai reaktivitas yang lebih kecil dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya, sehingga membutuhkan waktu reaksi selama 12 jam sampai 14 jam. Baik, selanjutnya saya akan memutarkan video
mengenai prosedur uji bilangan ion. Siapkan CHCl3, kemudian larutan Ki 15%, lalu amilum 0,2%, larutan natrium tiosulfat 0,1 normal, dan larutan Wedge solution. Pertama, timbang sampel sebanyak 0,5 gram dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 1 mili larutan CHCl3. Lalu tambahkan 1 mili larutan Ki 15%. Kemudian tambahkan 5 mili larutan Wedge 5 mili. Lalu masukkan larutan natrium tiosulfat ke dalam buret. Berikut adalah warna sebelum titrasi. Dan mulailah titrasi, guys. Apa tuh? Mulai titrasi dari warna kuning pekat tadi. Titrasi hingga lama kayaknya. Titrasi hingga warna kuning pucat. Dilakukan secara perlahan ya. Dan lihatlah, berikut terjadi perubahan warna dari kuning pekat menjadi kuning pucat. Inilah fenomena perubahan warnanya. Wow. Sudah nampak jelas? Biar lebih jelas, sebelum dan sesudah titrasi. Selanjutnya, ditambahkan indikator amilum sebanyak 5 tetes hingga menjadi warna biru tua. Ya, sedikit keunguan biru. Itu warna setelah diberi indikator amilum. Selanjutnya dilanjutkan titrasi hingga warna biru tadi menghilang. Dilakukan secara perlahan karena perubahan warnanya cepat dan hanya memerlukan sedikit. Tampak jelas? Kita lihat birunya tepat menghilang. Dan setelah menghilang, titrasi dihentikan dan catat volume yang terpakai. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Gak usah. Baik, itu tadi merupakan video bagaimana uji bilangan iodin dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.